Coba bayangin deh, sebuah industri yang nilainya miliaran dolar. Terus, bayangin industri itu lagi diancam sama musuh yang bahkan nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, kali ini kita bakal coba selidiki bareng-bareng sebuah ancaman mikroskopis yang diam-diam bikin industri udang global kelimpungan. 240 juta dolar, angka yang gede banget kan? Tapi tunggu dulu, ini bukan total kerugian di seluruh dunia. Ini ini adalah perkiraan kerugian hanya dari satu negara, yaitu Thailand, dalam setahun dan cuma gara-gara satu jenis parasit. Jadi bisa kebayangkan betapa nyata dan masifnya ancaman finansial yang lagi kita hadapi ini. Musuh yang sunyi, namun menghancurkan. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Soalnya parasit ini tuh nggak nunjukin gejala yang heboh di awal-awal, tapi dia pelan-pelan, diam-diam ngerusak semuanya dari dalam. Jadi, yuk kita kenalan lebih jauh sama biang keladinya. Oke, investigasi kita resmi dimulai dari sini. Saatnya kita sorot pelakunya, dan kita ungkap siapa sih sebenarnya dalang di balik semua ini. Kenalan dulu yuk sama Enterocytozoan hepatopenae, atau biar gampang kita sebut aja EHP. Dia ini parasit mikro super duper kecil yang target utamanya itu udang. Penyakit yang disebabinnya tuh terkenal banget karena satu hal, bikin udang jadi kerdil. Dan ini jelas jadi mimpi buruk buat semua petambak. Biar kebayang nih, sekecil apa dia, spora EHP itu ukurannya cuma sekitar 1 mikron. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita. Nah, karena ukurannya yang super mini inilah, dia bisa dengan gampangnya lolos dari sistem filtrasi air yang standar di tambak. Inilah yang bikin dia jadi musuh yang susah banget buat dihadang. Dan si parasit ini, wah, licik banget cara nyebarnya. Sporanya itu bisa bertahan hidup di lingkungan, diem aja gitu, sampai 2 tahun lamanya, nungguin momen yang pas. Penularannya terjadi waktu udang makan kotoran yang udah terkontaminasi, atau bahkan pas mereka makan udang lain yang udah terinfeksi. Belum lagi, hewan-hewan kayak cacing liar sama sedimen di dasar kolam itu bisa jadi rumah buat si EHP ini. Oke, kita udah kenal sama tersangkanya. Sekarang, yuk kita langsung pindah ke tempat kejadian perkara buat ngeliat gimana sih sebenarnya EHP ini ngancurin korbannya dari dalam. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh udang begitu dia terinfeksi? Gimana ceritanya parasit sekecil ini bisa bikin kerusakan yang sebegitu besarnya? Jadi gini, target utama si EHP ini adalah organ yang namanya hepatopankreas. Anggap aja ini tuh gabungan antara hati dan pankreas versi udang. Organ ini adalah pusat kendali buat pencernaan sama penyerapan nutrisi. Nah, dengan nyerang organ vital ini, EHP sebenarnya lagi melumpuhkan kemampuan si udang buat tumbuh besar. Kerusakannya itu parah banget. Kalau kita intip pakai mikroskop, jaringannya tuh meradang hebat, banyak sel-selnya yang mati, dan fungsi pencernaannya hancur total. Akibatnya, udang jadi nggak bisa nyerap makanan dan jadi gampang banget kena penyakit lain. Nah, ini dia bukti visualnya. Kita bisa lihat lebih dekat kerusakannya di tingkat sel. Gambar mikroskop ini nunjukin kerusakan di bagian lipid atau lemak di dalam jaringan. Lemak ini tuh ibaratnya cadangan energi buat udang. Waktu EHP ngerusak ini, sama aja kayak ngedrain baterai udangnya sampai habis. Metabolisme dan kemampuan nyimpen energinya jadi berantakan. Nah, kerusakan di dalam itu akhirnya kelihatan juga dari luar. Para petambak biasanya bakal ngelihat gejala-gejala yang bikin khawatir. Udangnya jadi kerdil atau pertumbuhannya lambat banget. Cangkangnya jadi lembek, kelihatan lesu, dan nafsu makannya turun drastis. Ini semua tanda-tanda kalau di dalam tubuhnya lagi ada masalah besar. Ujung-ujungnya, jelas kerugian panen yang luar biasa. Tapi, tenang dulu. Cerita ini bukan cuma soal kehancuran. Ini juga soal inovasi dan perlawanan. Sekarang kita lihat yuk gimana komunitas ilmiah dan industri di seluruh dunia mulai melancarkan serangan balasan buat ngelawan si EHP. Buat ngelawan musuh yang sekompleks ini, nggak bisa cuma pakai satu cara. Makanya, strateginya itu berlapis, fokus di 3 pilar utama. Pertama, cegah dia masuk. Kedua, deteksi secepat mungkin kalau dia berhasil nyusup. Dan ketiga, kelola secara efektif buat meminimalkan kerusakan. Pepatah bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan ini berlaku banget di sini. Pencegahan itu garis pertahanan paling depan. Semuanya dimulai dari pembenihan. Harus pakai induk udang yang udah bersertifikat bebas penyakit. Pakannya juga harus aman. Kalau pakai pakan segar kayak cumi, ya dibekuin dulu. Terus, teknologi kayak ultrafiltrasi air itu bisa nyaring spora-spora kecil ini biar nggak masuk ke kolam. Nah, di bagian deteksi ini ada terobosan yang wah, luar biasa banget. Dulu, petambak harus kirim sampel ke lab, terus nunggu berhari-hari buat dapat hasil tes PCR. Ribet kan? Sekarang, dengan alat tes cepat yang baru, mereka bisa dapat hasil akurat cuma dalam 25 menit, langsung di lokasi tambak.
Ini penting banget, soalnya mereka bisa langsung ambil tindakan sebelum infeksinya nyebar kemana-mana. Dan yang paling keren, prosesnya itu gampang banget. Cuma 4 langkah simpel yang bisa dilakuin siapa aja. Nggak perlu jadi ilmuwan di lab canggih. Tinggal siapin sampelnya, ekstrak DNA-nya, tes pakai alatnya, terus lihat hasilnya di strip test. Udah, sesimpel itu. Tapi, gimana kalau infeksinya udah telanjur masuk? Nah, disinilah manajemen berperan. Salah satu caranya adalah dengan mendisinfeksi air. Tabel ini kasih lihat beberapa senjata kimia, kayak klorin, yang mungkin kita kenal dari kolam renang, yang dipakai buat ngebunuh spora EHP. Tentu aja, dosis sama durasinya harus pas banget, biar efektif tapi nggak ngebahayain udangnya. Dan riset itu nggak pernah berhenti loh. Di sini kita bisa lihat para ilmuwan terus-terusan nguji berbagai macam senyawa, nyari cara-cara baru yang lebih efektif buat membasmi patogen. Pertarungan ini tuh benar-benar perlombaan inovasi yang nggak ada habisnya. Selain ngobatin airnya, kolam dan udangnya sendiri juga perlu dijaga. Dasar kolam juga perlu didisinfeksi, biasanya pakai kapur tohor, buat ngebunuh spora yang mungkin ngumpet di sana. Dari dalam, kesehatan udang juga harus didukung. Misalnya dengan suplemen pakan kayak asam organik, buat bantu jaga kesehatan usus dan ngelawan patogen. Oke, sekarang mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Soalnya, pertarungan ngelawan EHP ini bukan cuma urusan para petambak udang aja. Ini punya dampak yang jauh lebih luas, yang nyangkut ke kita semua. Percaya atau enggak, ini bukan cuma soal udang. Ini soal makanan di piring kita. Udang itu salah satu sumber protein penting buat dunia loh. Jadi, ngelindungin industri ini artinya kita juga ikut ngelindungin pasokan pangan global. Dan yang lebih penting lagi, kita juga ngelindungin jutaan keluarga yang hidupnya bergantung pada ekonomi biru ini. Pada akhirnya, pertarungan melawan EHP ini ngajarin kita satu hal penting. Ancaman tak kasat mata yang lain itu pasti bakal datang lagi suatu saat nanti. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah musuh baru akan datang, tapi seberapa siap kita dengan inovasi-inovasi baru untuk menghadapinya.